Selain itu teman-teman, nah ini teman-teman nanti kita akan belajar 1771 ya. Bagaimana mekanisme penyesuaiannya teman-teman. Nanti ada nama ya, NPWP dan lain sebagainya. Ini sudah by system nanti pakai e-form teman-teman. Ya, nanti kita akan ketemu, kita akan belajar terkait dengan e-form, bagaimana nanti teknik pengisiannya, bagaimana nanti teman-teman memahami terkait dengan form-form yang nantinya digunakan pada saat teman-teman bekerja ya, ataupun teman-teman yang sedang berkuliah dan sembari kerja ya teman-teman. Kalau misalkan nantinya teman-teman masuk dalam dunia perpajakan gitu ya, teman-teman udah tahu oh jenis formnya adalah kalau WP badan adalah 1771. Bagaimana kita mengisinya? Berarti kita perlu yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan apakah ini diaudit atau tidak diaudit teman-teman? Akan ada opini audit jika ada. Siapa kantor akuntan publiknya, nama NPWP-nya, nama akuntan publiknya, NPWP-nya, dia pakai konsultan pajak nggak? Nah, berarti kan itu menjadi satu peluang untuk teman-teman nantinya kalau teman-teman bergelut di dunia perpajakan, ada hal-hal yang perlu teman-teman perlengkapi dan itu menjadi sebuah tantangan untuk teman-teman, sehingga ketika sudah memahami aturan mainnya ya, kita lihat apa yang nantinya teman-teman harus diperlengkapi dan juga kebaca kembali banyak latihan praktis sehingga nanti teman-teman siap untuk apa? Mengerjakan apa yang ada di lapangan. Contohnya ada laporan keuangan, bagaimana nanti ada koreksi fiskal, teman-teman nantinya misalkan punya bisnis sendiri atau teman-teman bekerja secara profesional, teman-teman udah tahu nih, oh ternyata nantinya ketika saya mengisi saya perlu ada penyesuaian. Penyesuaiannya kaitannya dengan undang-undang perpajakan. Berarti ada penyesuaian penghasilan terkait juga biaya secara komersil yang confirm, harus aturan perpajakannya bicara kayak gimana. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan, maka muncul yang namanya koreksi fiskal. Bisa koreksi fiskal negatif, bisa koreksi fiskal positif. Ingat, koreksi fiskal positif dengan negatif ini dua hal yang berbeda dari sisi pendapatan dan dari sisi biaya teman-teman. Makanya nanti ini akan kita lalui ya, ada laba rugi fiskal, SPT tahunan, PPh badan. Nah, laba netonya itu berapa gitu ya. Oke. Nah, identifikasi rekonsiliasi kemarin kita juga sudah bicara prinsip penghasilan worldwide income. Nanti teman-teman juga harus gabungkan jika ada ya, maka teman-teman harus cek pasal 24 ya. Kemudian mana penggolongannya ya, tadi teman-teman apakah dia bukan objek pajak, apakah dia masuk ke final, apakah dia masuk ke tidak final. Jadi dari sisi penghasilan kita sudah menggolongkan teman-teman ya. Untuk apa? Kita melakukan perhitungan PPh yang terhutang dan juga penghasilan objek PPh tidak final ya, PPh lain, penghasilan lain-lain, penghasilan usaha atau kegiatan, nantinya kita harus menghitung angsuran PPh 25. Nah, sedangkan ketika kita sudah memahami aturan mainnya, prosesnya, nanti teman-teman yang kaitannya dengan final, teman-teman harus koreksi negatif. Kalau dia misalkan ada penyisian ya, penyisian potongan penjualan, misalkan ada dana cadangan gitu ya. Nah, koreksi fiskalnya otomatis dia kalau dari sisi biaya dia lakukan koreksi positif teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk biaya dengan penghasilan itu beda ya teman-teman. Kalau penghasilan maka teman-teman sudah jelas ini masuk penghasilan yang sifatnya final. Maka kalau penghasilan sifatnya final, maka teman-teman lakukan koreksi negatif. Dari sisi biaya dia akan dikoreksi positif. Kenapa teman-teman? Karena masuk kategori ya, nah, penghasilannya masuk ke kategori apa? Final gitu ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan UMKM teman-teman ya, kemarin saya sekilas membahas UMKM itu juga ada koreksi negatif merujuk ke PP 23 2018 Junto PP 55 tahun 2022. Kenapa? Karena ini masuk
penghasilan yang sifatnya final, teman-teman. Juga untuk penyisian retur penjualan ya, teman-teman, kalau ada dalam laporan keuangan ada pencadangan. Nah, itu juga dilakukan koreksi positif. Kemudian untuk sisa lebih lembaga nirlaba pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang ditanam kembali dalam bentuk fasilitas pendidikan atau penelitian dan pengembangan, confirm di pasal 4 ya Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 ya, teman-teman. Ini adalah koreksi fiskal negatif dari sisi sisa lebihnya ya, teman-teman. Oke, kemudian ya, teman-teman, penghasilan objek yang bersifat final itu jangan digabungkan, teman-teman, dengan yang non final, karena beda sendiri untuk penghasilan yang sifatnya final dengan yang non final dalam perhitungan kita menghitung SPT PPh badan. Sedangkan untuk biaya-biaya tadi ya, kalau memang biaya itu digunakan untuk 3M, menghasilkan, menagih, dan memelihara, nah berarti kalau sifatnya final, nah itu nggak bisa dikurangkan, teman-teman ya. Juga untuk PPh final ya, yang telah dibayar sendiri atau bahkan dipotong oleh pihak lain, ini juga tidak dapat dikreditkan, teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman, rekonsiliasi untuk terkait dengan 4 ayat 2 juga sama ya. Artinya ada bunga deposito, tabungan ya, diskonto, kemudian obligasi di bursa efek, penjualan saham, dividen gitu ya. Kenapa, teman-teman? Karena kita bicaranya koreksi itu akan berdampak kepada tiap-tiap akun. Nah, akun apa aja yang ada di laba rugi ya, yaitu penghasilan dan biaya, teman-teman. Nah, yang dari tadi saya sampaikan itu dua, pendapatan dan biaya. Bagaimana kalau dia dapat yang namanya passive income seperti dividen ya, di mana dia tidak bisa dikurangkan atau non deductible, tapi dia taxable, tapi dia tax income gitu ya. Jadi dia non deductible, nggak bisa dikurangkan ya, dia akan mengurangi yang namanya RE atau laba ditahan, tapi dia tidak bisa menjadi pengurang penghasilan gitu ya. Tapi di satu sisi ada dividen yang memang harus dipotong PPh 4 ayat 2, teman-teman. Beda kalau ini kaitannya dengan perusahaan memberikan dividen kepada perusahaan lain. Maka dengan aturan yang terbaru ya, Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 ya, merujuk ke pasal 4 ayat 3, ini menjadi apa? Negatif koreksinya. Kenapa? Bukan objek, teman-teman. Kalau dulu penyertaannya itu minimal 25%, itu masuk sebagai penghasilan yang sifatnya non objek gitu ya. Tapi kalau sekarang ya berbeda dengan dulu, teman-teman, semenjak sudah ada perubahan dari Undang-Undang CK ke Undang-Undang HPP gitu ya. Nah, bahkan yang terbaru sekarang ada Perpu nomor 2 gitu. Kemudian ada laba selisih kurs ya. Nah, itu juga terkait dengan apa, teman-teman? Ya, terkait penghasilan kalau dia maksudnya objek final dan bukan objek ya. Ada juga laba pengalian harta, bisa negatif, kadang bisa positif ya, dimana menghitung laba per fiskal dan nanti dibandingkan dengan komersil. Pada saat ada pengalian harta, teman-teman, kalau itu yang namanya aset tetap ya, bisa bangunan, bisa mobil dan lain sebagainya, nanti harus dihitung dulu nilai bukunya atau book value-nya tuh berapa. Nah, pada saat pengalihan nanti dicek nilai pasarnya menurut komersil berapa gitu ya, menurut pajak berapa, sama-sama ngitung nih. Ternyata selisih, ya itu bisa koreksinya dua, bisa negatif, bisa positif, teman-teman. Oke ya, yang jelas tadi ya, kalau kita bicara dividen seperti itu, dividen yang bukan objek, kemudian pengalian harta ya, teman-teman, jika ada selisih antara harga jual ya, yang saya sampaikan tadi, nilai pasar dengan sisa buku, selisihnya negatif atau rugi, kerugian itu dapat dikurangkan sebagai biaya, teman-teman. Nah, kalau yang disusutkan, kalau yang tidak boleh disusutkan selisihnya ya, nah itu tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jadi terbalik nih, teman-teman, yang boleh dengan yang tidak boleh, teman-teman jangan keliru ya.
kalau dia negatif karena hartanya itu disusutkan, kalau dia rugi pada saat pengalihan harta itu bisa dikurangkan. Tapi kalau dia tidak boleh disusutkan, ketika ada selisih, ya ada pengalihan harta, itu tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Dan kalau ada bencana atau seperti force major ya di luar kuasa manusia, contoh ada penggantian asuransi, itu dibukukan sebagai penghasilan teman-teman. Ya, contoh ada kebakaran gitu ya, kebakaran aset perusahaan, ternyata gedung dan lain sebagainya diganti oleh pihak asuransi, maka itu harus dibukukan sebagai penghasilan teman-teman pada tahun terjadinya ya. Nah, dia terjadinya kapan gitu ya, nanti akan digabungkan dengan laporan keuangan yang dilaporkan pada saat submit SPT ya.